Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Istaghfar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa daratihi wa jannah syaitan salihin salawatun nur. Usaha mu'alif hadal kitab Sayyid Nawawi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki wa kullu sunan wa ba'ana umatina jatina sama syekhna wa ma'hatina al-asqiya malam talami wa sati wa ali bait lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'atin sunnah rahmanir rahim alhamdulillahi alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Walihada lan karena itulah alladzina qulu ngucap sapa kita. Syaddada menutup sapa asari'u al-hakimu sari yang bijak finahi ing dalam melarang anadil khalwati saking berduaan. Kemarin kasusnya berduaan pasien dengan dokter yang beda kelamin dan bukan mahramnya. Yang terjadi, yang kayaknya tidak jarang terjadi, itu kalau mungkin di daerahnya Said Maliki. Para asari Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi menutup dengan cara melarang khalwat karena sering terjadi sesuatu yang enggak baik. Faqad qala teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakum takuto sapa sira waduhula ing masuk ma'alani sa'i ngatasi perempuan. Hati-hati jangan masuk ke kamar berdua bersama lawan jenis yang bukan mahramnya. Padahal di daerah tertentu, yang kos-kosan, daerah tertentu ada kos-kosan itu yang enggak punya ruang tamu. Ada ya? Jadi kos-kosan koyok begini satu bangunan, ruang tamunya gak ono, satu kamar satu anak. Yang kadang kemudian yang terjadi kalau ada tamu koncone laki-laki masuk namu di situ karena nggak ada ruang tamunya, kemudian tamu itu masuk kamar. Itu tidak jarang terjadi di kos-kosan tertentu. Itu yang kemudian menjadi rawan. Fakolah, karena itu jangan berduaan. Yang sering Ibu dan Ustaz sampaikan, jangan berduaan dengan orang yang bukan mahramnya. Walaupun siang hari. Sing alasane apa biasanya? Belajar bersama. Itu kayak arek SD biyen zaman Ustaz Cilian, belajar bersama. Banyak kasus, saya kira dulu sering Ustadz sama Ibu nyeritakan temannya mbak santri, kakak kelas Anda dulu, yang kejadian itu pun siang hari, bukan malam. Jadi persoalannya bukan siang atau malam, tapi kita memang harus hati-hati. Kalau ngendika sapa rajulun minal ansori saking orang Ansor, afaroita, apa pendapatmu al-hamwa ing hamwa? Hamwa. Ada seorang sahabat nanya, Kanjeng Nabi, apa menurut jenengan hamwa itu? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, al-hamwa utai hamu, al-hamu iku al-mautu kematian. Al-hamu rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Al-hamu utai hamu itu qaribuz zauji, kerabatnya suami. Seorang istri tidak boleh dekat-dekat dengan kerabatnya suami. Begitu juga seorang suami nggak boleh dekat-dekat dengan kerabatnya istri yang bukan mahramnya, yang lawan jenis. Bahkan orang Jawa pun, kalau di dalam fikih, saudara ipar, itu mahram. Mahramnya musyawarah. Mahram karena hubungan pernikahan. Tapi orang Jawa saking hati-hati nih, orang Jawa mengatakan jangan dekat-dekat dengan saudara ipar, mas ipar atau adik ipar. Kenapa? Karena tidak jarang terjadi kemudian nanti ribet dengan istrinya, Mbak E cerai dengan Mbak E pindah dengan adik E. Sering toh gitu. Karena itu orang Jawa saking hati-hati nih. Memang mestinya begitu. Jangan dekat-dekat dengan keluarga, walaupun itu mahram, karena mahramnya bukan mahram asli. Mahramnya karena mahram musyawarah.
Karena itu kan di sini dikatakan alhamu iku almautu. Dekat-dekat dengan kerabat dari suami bagi seorang istri atau bagi seorang suami dekat dengan keluarga istri yang lawan jenis itu adalah kematian. Itu bisa menyebabkan persoalan maksudnya. Alhamu itu qoribu zauji, kerabatnya suami, atau qoribu zaujati, kerabatnya istri. Inna hadal qorib, saat namanya persoalan kerabat ini tadi yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu iku al mautu, kematian lil mar'ati untuk perempuan. Nanti akan jadi masalah. Kayak kalau Anda punya adik perempuan, Anda nikah dengan seseorang, maka jangan bolak-balik adik itu kok ngeterno bojone. Mas, iku lho adik saya tuh lho gak iso mbok diterne. Bolak-balik ngeterno adik IP lama-lama jadi masalah. Akhirnya lali ambek sampean. Mbuh melayu ambek adik IP ini. Karena dan itu tidak jarang terjadi di masyarakat toh. Karena itulah di sini dikatakan Kanjeng Nabi loh sampai memproteksi itu bisa jadi kematian bagi seorang perempuan karena akan jadi masalah. Ai al mautu bagi seorang istri kalau dekat dengan kerabat suami atau bagi seorang suami dekat dengan kerabat istri. Itu al mautu kematian al adabi, berarti kematian etika. Wadini lan kematian agama. Ai mautul akhlaqi, tegese matine akhlak. Wadhahabu dini lan hilange keagamaan. Watau jihudalika utawi arai ini yang dimaksudkan iku anak qoriba zaujiha sak temene kerabate suaminya seorang perempuan iku amuhu, paman. Paman itu mahram tetapi musaharah kan persoalannya. Wa ibnu amihi, anake paman. Apa anake paman itu? Misan ya? Misan lah. Sepupu. Kayaknya Ustadz agak bingung sepupu dengan misan itu apa bedanya? Sama? Enggak? Pokoknya ngoneku. Nanti saya khawatir saya yang salah. Ini Ustadz itu lagi bingung juga beda biru sampai hijau. Ini koyok dadi Madura. Kadang iki warna apa yang lere mikir iki biru apa hijau ya. Nah, ini pokoknya paman. Amu itu paman dari ayah. Saudaranya ayah itu paman, amu istilahnya. Kalau saudaranya ibu itu kholi. Artinya podo mamane cuma dibedakan antara dari jalur ayah atau ibu. Ibnu amihi anake paman. Auman atau uang sabau kang nyerupai hu ing man apa dalika ka kholihi koyok paman. Kholi itu paman dari ibu. Padha wae kok ibu atau ayah. Wa bni kholihi anake paman dari ibu. Wa bni kholatihi anake bibi. Anake bibi itu enggak tahu pokoknya mbuh misanan mbuh sepupu, pokoknya anake bibike. Terserah nanti istilahnya. Istilah yang Ustaz sampaikan itu beda. Keliru. Pokoknya anake pamane. Yadkhuluna masuk indahu ana sandinge eman bimuqtado hadil qarabati kelawan ketentuan istilah kerabat. Itu kan masih kerabat dekat toh. Tetapi kalau gitu kita harus hati-hati. Jangankan kerabat dekat, kakak adik aja loh harus dipisah lah turu. Gitu kan? Itu kan untuk jagani sesuatu yang enggak baik. Dulu kita masih kecil, masih ingat Ustadz masih SD sama adik-adik itu. Begitu kita sudah kelas 6 atau kelas berapa, enggak boleh tidur di rumah. Laki-laki enggak dikasih kamar, turunnya di masjid. Nah, sing untuk kamar itu sing wedok-wedok. Kok enak gitu. Yang perempuan itu turu kasur enak kemulan, kita ning masjid kemulan kloso cuma. Kita bener ibu itu dulu nggak boleh tidur bareng walaupun siang di kamar adik-adik kita. Itu pada kakak adik itu mahram jelas. Yang mahramnya itu asli,
bukan sembungan. Kalau mahram karena nikah itu kan sembung, yang bisa lepas. Ini asli aja lo nggak boleh, apalagi sembungan. Itu kan untuk agar tidak terjadi sesuatu yang nggak baik. Wala kharaja, lan tidak keluar fi hadza dukhuli ing dalam ini persoalan hubungan ini hailan wala naharon. Gak peduli siang atau malam. Wa kadzalakul, begitu juga kul ngucapo sira fi ibni ammiha ing dalem anake paman, wa ibni khaliha anake paman dari ayah, paman dari ibu, wa ibni khalatiha anake bibik, wa asbabihim lan yang sejenisnya. Kenapa harus kita cukup hati-hati? Wahadhi sahwatu utai krono sahwat al bahimiyatu, yaitu sahwat kebinatangan, iku idha hajat nalikane muncul, namanya juga orang. Jangankan ini, ada toh yang mbae ambek putune, mbah sepuh, nah gak ngono bapake menghamili anak wedok, kan muncul di kasus sosial media toh. Coba, apa yang mereka pikirkan? Itu anaknya sendiri, coba. Artinya ketika nafsu itu muncul, orang kemudian bisa kehilangan kesadaran dan kehilangan akal sehatnya. Itulah kenapa kemudian kita harus menjaga diri. Latuwakiru, maka tidak peduli koriban ing kerabat dekat. Wala baidan, kalau nafsu itu sudah muncul, sudah menguasai pikiran, maka tidak peduli kerabat dekat atau kerabat jauh. Wala aziman, dan tidak peduli orang mulia, wala hakiron maupun orang biasa. Wa idza tasala, nalikane ketemu biya apa hadal qaribu, orang kerabat dekat tadi, dama mongko muncul terusan apa hadal ittisalu, hubungan ini bimuqtadatuhuli kelawan ketentuan masuk alladzi sawihu, kang memperbolehkan hu ing man apa al qarabatu kerabat alladzi la tangqatiu, yang tidak terputus. Wa ayu mautin, maka undine kematian ba'daha. Kalau kemudian kita atas nama kerabat kemudian membebaskan pergaulan laki-laki perempuan, maka itu sesuatu keadaan yang sangat berisiko. Nanti kalau ada kejadian, apa yang harus kita lakukan? Waqala lan ndika sapa aidon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak huluna, jangan masuk layahuluwanna, sungguh jangan masuk sapa sira kabeh atau berduaan sapa ahadukum, jangan berduaan sapa ahadukum bimroatin kelan seseorang perempuan illa ma'adzi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Mahramnya harus besar ya, bukan kecil. Engko mahramnya cilik banget. Ini mahramnya adik saya. Iya adik tapi cek bayek. Kok dikai permen, Duk, meneng madhep rono ya. Itu kan enggak benar. Mahramnya itu artinya ada orang ketiga yang kemudian akan membuat kita merasa tidak akan terjadi sesuatu yang enggak benar. Inna hadzal khalwah, saat temene khalwat fiha iku dzurahimin. Kalau kita harus berdua dengan seorang perempuan yang itu bukan mahramnya, maka harus ada dzurahimin, ada kerabat mahram, kerabat mahramin kang mahram. Maujudatun yang muncul ma'al mar'ati sartane perempuan warajuli lan laki-laki. Harus ada orang ketiga yang kemudian membuat segala sesuatu kemungkinan yang enggak baik itu bisa diminimalisir. Wa idzan irtafa'a, nalikane hilang apa al-khaufi biwujudihi, yaitu muncul apa al-khaufu takut biwujudi kelan wujude orang mahram tadi. Wal khalwatu ta khalwah iku sama diarani khalwatan ala dorbin minal majasi, saking majas. Idzan minal mungkari, saking perkara mungkar ala dilaya juzu kang tidak boleh apa sukutu diem ale ngatasi ma iku khalwatu tabibi. Karena itu yang termasuk hal yang harus kita ingatkan, termasuk perkara yang disebut khalwat berduaan itu adalah khalwatu tabibi,
yaitu berduaannya seorang dokter bil imro'ati kelan pasien perempuan. Dokter laki-laki dengan pasien perempuan neng kamar berdua. Alasannya mengobati. Maka itu pun oleh Said Maliki dianggap sebagai kholwat juga yang harus diantisipasi dan diingatkan. Ala nahwil maujudi yang ngatasi keadaan yang sekarang wujute wujute al-ana yang sering terjadi sekarang kan begitu. Karena alasan pengobatan kemudian laki-laki seorang pasien perempuan datang ke dokter laki-laki, mereka berdua di kamar periksa tanpa ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa asisten itu? Perawat atau mahramnya. Kalau mereka hanya berdua, maka itu termasuk perkara yang harus diingatkan, tidak boleh. Kalau menurut Imam di sini dikatakan itu termasuk kholwat dan itu harus diingatkan. Sehingga kalau Anda nanti ke dokter ngejak teman, bukan hanya di teman itu bukannya di ini lah, di jalan. Yang penting itu mlebu ruangannya itu. Saya sudah bawa teman, tapi begitu masuk ruang dokter, koncone kok njobo. Enggak, bukan itu persoalannya. Karena yang penting itu justru di dalam kamar periksa. Waqat uhbirna, lan sungguh telah dikasih kabar sapa kita. Ananisaan sak temene beberapa kasus perempuan. Iku layat habana, tidak berangkat lil atibai maring dokter illa bihadil aghroti kecuali dengan tujuan ini al-fahisati yang buruk. Karena juga ada kasus kalau dicoba, ini kasus ini munculnya sangat mungkin di Saudi loh. Karena ini kan Said Maliki itu kan Saudi. Coba Said Maliki itu menerima informasi tidak jarang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara pasien perempuan dengan dokter laki-laki. Itu terjadi pelecehan di ruang periksa. Neng angkot itu biasanya, dulu kita masih sering naik angkot, bis biasanya. Nek sing penumpang pedok didorong-dorong oleh kernet atau apa itu? Ayo Mbak, masuk Mbak. Sing didorong bokongnya. Loh, apa Anda tidak terasa begitu? Kayaknya nggak peduli. Coba kalau Ustaz itu kan kadang dulu di terminal itu kan ngingeti orang-orang. Kok enak ya wong iki. Loh, nek ngono ibu itu gandeng. Loh, itu siapa yang digandeng? Loh, terus yang gandeng Anda siapa? Kok sawangane maklum aja. Dulu saya nggak tahu sekarang. Dulu kalau Ustaz sering naik bis, itu kadang melihat begitu di terminal. Kok iso ya? Ayo Mbak, cepetan Mbak, ayo Mbak. Munggah didorong kok iso. Ayo Mbak, cepetan Mbak. Kita kayaknya nggak peduli atau kita nggak merasa. Nggak tahu. Tetapi yang jelas tidak jarang terjadi, itu kan termasuk pelecehan toh. Itu kan pelecehan terhadap perempuan. Atau kalau saya itu gak apa-apa. Cobalah bagian-bagian dari tubuh Anda kemudian dipegang-pegang oleh orang-orang itu dengan alasannya ben cepet ndang lebu. Dulu begitu. Kan kalau Ustaz kan sering memperhatikan ini. Kadang juga dengar kalangan-kalangan yang apa istilahnya? Sing golekno penumpang itu ya. Apa sing enek to sing nang terminal golekno penumpang, ayo mlebu Mbak. Kadang begitu. Mereka guyonan. Artinya mereka mengambil kesempatan di dalam itu sempit enggak ngerti ya. Tapi kan kesempatan yang enggak bagus. Ini juga begitu. Dokter kasusnya ada laporan kata Said Maliki. Kami menerima laporan sebagian perempuan itu menerima sesuatu perilaku yang enggak baik, yang fahisah. Berarti perilaku-perilaku yang pelecehan terhadap ketika ada di ruang dokter. Karena muncul ada laporan-laporan itulah kemudian Said Maliki mengingatkan kita, jangan sampai kejadian ini terulang lagi di tempat lain, termasuk di Indonesia. Nah, karena itu beliau sejak awal kemarin mengatakan
kalau kita ke dokter, karena tidak ada jaminan, dokter itu kan bukan malaikat. Dokter juga manusia, yang kadang pas ndelok pasien tertentu kemudian pikiran tidak positifnya itu bisa muncul. Wa tabibu utai dokter iku laisa orang apa-apa dokter iku maksuman. Dokter itu bukan orang yang maksum, yang terjaga toh. Bal huwa basyarun. Tetapi dia juga manusia, basarun yahiju kang bisa terangsang bil muhaijidati kelan sesuatu yang merangsang. Mereka juga laki-laki, kemudian delok pasien perempuan, mereka juga bisa terangsang, bisa muncul nafsunya. Wa akbar muhaijidin utai sebesar-besarnya sesuatu yang bisa merangsang lirojuli kedua seorang laki-laki iku imro'atun iku almaratul jamilah, yaitu pasien perempuan yang cantik. Enak pasiennya ayu, ngomongnya agak nyenyeng, iso dokternya iso gak sido nyuntik. Atau periksane suwe, liyane sing pasiene mbah-mbah pun mantun, Mas. Langsung dikasih resep. Basa pasiene iki kok suwe gak metu-metu. Kan begitu. Loh, kadang kan begitu toh. Itu juga kadang dosen muda lae ujian lesan. Lak liyane wis sing gak patek bening wis nang gak iso titik metu. Lak sing mahasiswi untuk ayu suwe. Iku pengakuannya beberapa dosen loh. Artinya itu persoalan manusia yang kemudian harus benar-benar dilihat juga. Walaupun tentu itu guyonan, tapi kayaknya serius. Itu jarine guyonane. Kode karo kadang dulu kita masih muda, dosen-dosen muda, lek jaga ujian maba. Kan setiap dosen kan jaga to ning ruangan-ruangan. Padha kliter dideloki. Anak sing bening ora? Padha keliling ning ruangan-ruangan. Loh, itu kan gimana coba? Itu hanya jaga loh ya. Coba kalau ini kemudian seorang dokter yang kemudian memeriksa, wa akbaru muhayyijin katane Said Maliki. Salah satu hal yang bisa membuat laki-laki itu terangsang adalah almaratul jamilah. Tang kasifu yang kemudian terbuka mar'ah tadi lahu untuk dokternya fil kholwatin, Bapak. Kemudian dengan alasan pemeriksaan, mereka membuka bagian dari tubuhnya. Wayadou, kemudian meletakkan sapa dokter yadau ing tangane ala jasadiha. Kemudian megang-megang dengan apapun caranya atas nama bi ismil bahsit tibi, dengan alasan atas nama pembahasan kesehatan. Sing loro sing ndi to, Mbak? Sing dipegang mulai rambut sampai ujung kaki. Pasiennya kan nggak berkutik karena alasannya, Mbak iki Mbak, saya periksa umum ya, diperiksa keseluruhan. Padahal mungkin sing loro cuma sikile. Sing diperiksa iku sembarang-barang loh. Ada orang-orang yang begitu toh. Apalagi kalau maaf kadang ada toh gak dokter tapi dukun. Yang dulu kalau di istilahnya di Jawa Pos ada istilah gondet. Dulu zaman Anda sudah lahir belum? Cerita-cerita tentang perilaku cabul. Ada dukun kakak beradik yang kakaknya itu punya anak, adiknya nggak punya anak. Kata dukune, bisa ini kalau saya itu gampang. Carane, nanti hamilnya kakak itu dipindah ke hamile adike. Lah cara mindahe? Mahir dukune ngumpuli mbake sekaligus ngumpuli adike. Iku kok meneng ae mbak ya mbak adike iku. Orang udah kadung terhipnotis pikirannya toh. Akhirnya sing untung kan dokter bidak dukune entuk loro. Entuk mbake ambek entuk adike. Karena adike seneng karena pengen hamil. Sementara mbake juga mau karena pengen dipindah hamile. Iki logika apa? Tapi kan kok iso. Nyatanya itu muncul ning koran, kemudian dicekel polisi. Iku pintere dukune apa gak genah sing wedoke.
Kasus-kasus begitu loh. Itu juga terjadi di dunia medis toh. Wayah tahsu adai lan untuk membahas tentang pengobatan. Wallahi demi Allah, inna mautaha sak temene mati ini perempuan tadi wadafniha lan dikuburnya perempuan wa mahwiha minal wujudi nahaian selesai iku khairun. Kalau sampai perempuan tadi diperlakukan kayak itu, maka sesungguhnya dia lebih baik mati saja. Itu kan artinya dia telah diperlakukan secara istilahnya? Pelecehan kan? Dia kan telah dilecehkan oleh orang. Karena itu di sini dikatakan inna mautaha wa dafniha iku khairun. Perilaku itu sangat merusak. Kadang kita kemudian tidak sadar, dianggap normal. Padahal tidak. Sing loro opone, sing loro dramaane, tapi kan kemudian bisa terjadi sesuatu yang enggak baik. Mimayah saking barang yaf'aluhu yang telah berbuat wikmah sapa atau bibu seorang dokter biya kelawan mar'ah tadi. Min dalikal mungkari saking sesuatu perilaku yang mungkar alladzi laisa yang tidak ada waro'aha di belakang semua tadi ilan naru kecuali neraka. Ancamannya gitu. Karena itulah kemudian sejak awal Said Maliki ngajarkan untuk menjaga semua itu agar tidak terjadi pelecehan terhadap perempuan, maka kalau kemudian harus periksa kepada dokter yang lawan jenis, silahkan jangan berdua, tapi ngejak mahramnya. Sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang ngelantur. Gitu tadi, pasiennya mbah-mbah, pun mbah kalau pun semer mbah sakitnya sampean langsung dikasih resep. Sing pasiennya wedok ayu cik enom dokternya gak pinter-pinter bolak-balik takoki ra krungu. Kan sesuatu yang kemudian harus kita cermati. Waliyataki karena itu hati-hati ya takuto sapa Allah yang Allah separi jalu laki-laki suami finisaihim. Karena itu Anda yang di rumah yang laki-laki, maka jagalah istri dan anak kita, anak perempuannya. Jangan kemudian dibiarkan walayasmahu. Jangan pernah membolehkan lahuna kepada perempuan-perempuan istri dan anak-anak kita tadi bituhuli kelan masuk alal atibai ngatasi dokter. Jangan biarkan istri kita, anak perempuan kita bersama dokter dengan alasan untuk pemeriksaan ilawahum, kecuali mereka laki-laki kita iku mahuna dampingi istri-istri kita. Jangan biarkan istri kita masuk sendiri di ruang dokter. Karena itu tadi kasus-kasus ini tidak jarang terjadi, sehingga kita hati-hati. Karena itu di sini dikatakan falyatakila ar-rijal finisaim, hati-hatilah kita kaum laki-laki jadi suami, jadi ayah, jangan pernah membiarkan anak perempuan kita itu kemudian nanti terjadi pelecehan. Wa minal fitani lan iku termasuk fitnah alladzi min hadil babi manarahu. Ma barang narahu kang melihat hu ing mas al yauma ing dalam dina iki min tahat tukin nisa'i saking oleh memperlihatkan perempuan fi khurujihinna ing dalam keluare perempuan ila sari'i maring jalan. Salah satu hal juga yang kemudian diingatkan oleh Said Maliki di sini adalah kebiasaan perempuan keluar di jalanan tanpa teman. Kira-kira kita aneh, malah gak gelem ditemani, atau untuk teman tapi milih, temannya milih. Siapa kata Said Maliki? Salah satu hal yang harus dicermati hari ini, al-yauma hari ini adalah fi khurujina ila sari, banyak perempuan-perempuan yang keluar di jalanan, atau waduhuluhina lan masuk ila hawaniti maring toko-toko. Keluyuran yang toko, kita apa biasanya? Istilah shopping ya. Orang nggo duit. Cuma ndelok sembarang barang.
Wala tas'alu, lan tidak nanya ama saking barang yajri. Mereka nggak nanya apa-apa. Keluyuran tajri fidakhilid dukane yang dalam jero toko. Shopping, kita nggak shopping. Nah, shopping itu kan beli ya. Nah kita tuh cuci mata gitu. Neng mall, mulai isuk, mulai bengi. Min mughazalatin, saking fidakhilid dukane min mughazalatin, saking merayu wa muhadisilan guyonan tahta sitaril bai'i, atas nama untuk jual beli wasiroi, hanya untuk ini aja ngenyang-ngenyang tapi sebetulnya nggak beli. Iki piro mbak? Hanya karena mungkin sing dodol layu, kemudian bolak-balik rono. Nek to warung, biasanya warung anak sing duwe warung mingkut ngedoli cek wedo ayu. Biasanya sing tuku akeh. Laris. Hanya ke situ sebetulnya hanya untuk ketemu dia aja. Itulah yang kemudian jadi masalah. Atas nama jual beli alasannya. Ini kan butuh itu. Padahal waduh banget. Ngopi aja loh. Sampai teko Batu. Koyok ning kiwa tangan kau no kopi. Kemarin Ustaz tuh beli apa ya? Kartu untuk beli kartu data itu apa namanya? Kartu data ya. Di sebelah sini. Di dekat sini perempatan. Yang baru beli bareng itu, saya nanya, Mbak, itu siapa yang mau? Keng mriko anu Mas, orangnya omahe Batu, langganane rono. Lha apa kok waduh. Ternyata ada gitu. Padahal regane kan padha ae. Pakai mungkin selisihnya cuma 2.000. Bensinnya kok kono rene. Coba. Rumahnya pasca itu masih ke sana kemudian ke arah Sirhanut. Rumahnya dari saya dodol iku mbake lho ngerti omahe endi. Katanya, "Lha kok ada tuh Mbak lapo tuh kok kene lho." Coba begitu gitu loh. Masa itu hanya karena beli kartu data. Kayak ini warung, waduh, kayak Anda tuku apa gorengan kayak sampai tuku kepanjen. Ngapain tuh? Banyak orang kalau di sini kemudian diingatkan sering ke toko ngerayu penjual, hanya muhadasah omong-omongan guyonan karo penjuale atas nama ngenyang dagangan padahal gak tuku. Lah ning mall gayane nggawa barang kemudian Mbak nanti belinya di kasir ya. Yo akhirnya dia nggak ke kasir nggak tuku. Dia wis di ini seneng aja dia dilayani mbaknya tadi. Yo itulah yang kemudian perlu untuk apa gitu. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Subhanaka hadza buhtanun. Ini adalah kebun azimun yang besar, artinya ini adalah wilayah-wilayah yang luar biasa yang harus kita cermati. Fa'ina rijal, maka di mana kaum laki-laki, para bapak, para ayah, di mana laki-laki yang kemudian membiarkan anak perempuannya begitu. Fa'ina nahutuhum, di mana sikap kesatrianya. Yang bapak-bapak, di mana yang gayanya ayah itu kepala keluarga, bagaimana kemudian bisa membiarkan anaknya, anak perempuannya, atau seorang suami membiarkan istrinya. Wa aina muru'atuhum, di mana sifat muru'ahnya, sifat menjaga diri dari sesuatu yang enggak baik. Intinya adalah pada sesi ini, marilah kita menjaga diri dari segala kemungkinan yang bisa melahirkan sesuatu yang enggak baik. Karena itu, kalau kita bisa simpulkan adalah, marilah kita berusaha untuk menjaga hal-hal yang tidak baik tadi dengan cara, karena ini urusan laki-laki perempuan, kita dianjurkan atau kita paling enggak kita berusaha tidak akan berduaan dengan yang bukan mahramnya, kecuali bersama ada orang yang ketiga. Itu intinya. Baik, nanti kita lanjutkan besok, mautur rujulah, matinya sifat laki-laki. Jadi yang mati gak perempuan toh. Sifat laki-laki pun bisa hilang.
ketika seorang laki-laki tidak peduli dengan anak dan istri dan anak perempuannya. Itu berarti sifat laki-lakinya hilang. Karena mestinya laki-laki harus melindungi anak dan istrinya, bukan kemudian membiarkan. Oke. Gimana kalau misalkan kita itu ojol yang misalkan malam-malam dapat orderan yang ternyata bukan mahram gitu. Itu gimana? Itu kan kerjaan, sedangkan kita kan katanya nggak boleh berdoa. Kira-kira aman nggak Anda? Kalau Anda jadi tukang ojol, driver ojol, kita hanya berduaan atau jadi taksi ya, yang berduaan hanya nganterin, kira-kira safety nggak? Beda loh tapi ojol dengan dokter yang di dalam yang orang nggak boleh masuk. Kayaknya kan beda. Kalau safety saya kira kita bisa pahami. Walaupun ada, sekarang saya kira kalau Ustadz melihat ada beberapa driver ojol yang bagus, yang driver ojol perempuan, yang mereka hanya menerima apa istilahnya, penumpang ya, penumpang yang perempuan, itu jauh lebih baik, maksudnya kalau memungkinkan begitu. Kalau tidak maka pastikan, saiki yo ojol enek apa namanya, triplek nang nguri kan ada papannya toh, iku paling enggak sing iku lho, sing senengane Mas Adik itu apa jenenge, sinetron sing saya nggak tahu kalau yang di realnya sinetron ojol itu kan ojek pengkolan itu kan gurine ana tripleke atau enek apane, mobil aja juga begitu. Artinya marilah kita pastikan tidak akan terjadi sesuatu, kemudian kalau memungkinkan bisa mencari penumpang yang sama jenisnya, itu jauh lebih bagus. Kalau enggak kan akhirnya kita bisa memahami kalau kemudian itu bisa dipastikan safety. Enggak dari ojol kemudian penumpangnya ngerwangkul gini. Iki bojone apa driver ojole atau mantannya, jangan-jangan. Kan kasusnya begitu. Oke. Misalkan kita berjabat tangan dengan guru kita yang bukan beda jenis kelamin. Sama gimana kalau kita salam dengan lawan jenis kalau kemarin itu kan muncul juga pertanyaan itu, kalau kita sama guru kita yang umurnya jauh di atas kita, guru tapi podo umure ya itu enggak lah. Maksudnya guru kita yang lebih sepuh, itu sebagai takziman, menghormati beliau, itu silahkan. Tapi kalau podo teman sejawat, enggak. Sejak kemarin Ustaz nyampaikan hendaknya laki-laki perempuan yang sejawat tidak. Tapi kalau untuk ke guru Anda yang lebih sepuh maksudnya, silakan sebagai takziman. Jadi beda lah, guru yang lebih sepuh dengan teman sejawat itu beda cara memperlakukan. Oke ya, kita banyak pertanyaan loh. Ya berarti besok kita akan lanjutkan dengan edisi tanya jawab, menjawab pertanyaan, bukan tanya jawab, menjawab pertanyaan yang masuk yang belum terjawab. Baik, Al-Fatihah. Manafa'na bima latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.